Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lubis SPD, berasal dari Mis Al-Wasliah Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG UIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran PPL 2. Selamat menyaksikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua kelas, coba disiapkan doanya. Nanti yang seluruhnya siap, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ahmad Fauzan, Asifa Hidayat. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, baiklah, sebelum mulai pembelajaran, coba diperhatikan dulu bajunya. Diperiksa dulu kerapiannya. Bukunya sudah ada semua? Ya, disiapkan. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Coba bersama-sama, tepuk semangat. Semangat.
benar-benar mengkonsumsi binatang yang halal dengan baik dan benar. Bapak Reza yang nomor 7. Peserta didik mampu menentukan binatang halal dikonsumsi dengan baik dan benar. Nah, itu tadi mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, adapun manfaat kita mempelajari materi binatang halal, bahwasanya segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah akan selalu bermanfaat bagi kita, terutama untuk kesehatan jasmani dan rohani. Yang pertama, dengan mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, berarti kita telah melaksanakan atau menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian, terjaganya kesehatan badan kita karena makanan yang halal tentu baik dan bergizi untuk kesehatan. Kemudian akan berpengaruh kepada akhlak dan perilaku kita, juga akan cenderung kepada hal-hal yang baik. Nah, jadi makanan halal itu selalu membawa manfaat yang baik, terutama untuk gizi pada tubuh kita. Nah, baiklah, adapun model pembelajaran kita hari ini yaitu model PBL. Masih ada yang ingat apa itu PBL? Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang mana nanti kalian diminta untuk berpikir secara kritis dalam menanggapi permasalahan dalam pembelajaran. Yang mana nanti kalian akan dikelompokkan menjadi kelompok diskusi. Ibu bagi dalam kelompok, ada 4 kelompok nanti ya. Kemudian berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang kalian temui nanti dalam lembar kerjanya. Nah, setelah diskusi, kalian presentasi ke depan masing-masing perwakilan kelompok ya. Seperti semalam juga, setelah presentasi nanti kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini berupa peta konsep yang ada di LKPD-nya masing-masing. Nah, sebelum itu Ibu bagi link pretestnya ya. Link pretestnya Ibu share dulu. Coba lihat handphonenya masing-masing. Iya, Bu. Nah, sudah Ibu bagi di grup kelasnya. Silakan dikerjakan link pretestnya. Yang mana pretest ini sebagai untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada materi kita hari ini. Nggak apa-apa kalau masih ada yang salah-salah ya. Masih sudah dikerjakan? Nah, sudah masuk hasilnya. Nah, sebagian sudah bagus, namun sebagian masih ada yang belum tuntas ya. Nah, coba perhatikan gambar di depan ini. Gambar apa ini, Nak? Ada sapi, ada ayam ya kan? Ada domba, ada tuh. Di rumah banyak itu ya kan? Nah, apa boleh kita mengkonsumsinya? Boleh. Kenapa boleh? Ya, karena halal. Nah, sekarang coba perhatikan dan amati video yang Ibu tampilkan ya. Kemudian buat resume dari video yang Ibu tampilkan. Bahas pengertian dari binatang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi. Binatang itu hidup di berbagai tempat. Ada yang hidup di darat maupun di air. Bahkan ada binatang yang dapat hidup di dua alam, di darat dan di air. Nah, pada yang ingin bertanya mengenai materi yang ditampilkan tadi, nah ya Reza, apa hukum memakan bangkai belalang? Nah, siapa yang bisa menanggapi? Ya, Bu. Ya, ada. Saya ingin menanggapi, Bu. Dari pertanyaan Kariska, Ya. bahwasanya hukum memakan bangkai belalang adalah halal asal
binatang air. 1. Ikan lele. Siapa yang ingin menambahkan kelompok 2? Ya, coba silakan. Coba begini. Saya dari kelompok 2. Ada di sini ya. Dari hasil disebut kelompok 3. Mengenai mengelompokkan makanan halal dimakan pada 18 tentang baik. Pertama dimakan halal. C. Binatang buas sampai angsa atau pentok. 2. Itik atau bebek. 3. Ayam. 4. Tepung kalkun. 5. burung. D. Tangkai. 1. Kebanyakan. 2. Kebanyakan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk yang presentasi hari ini dan yang sudah menambahkan. Ayo tepuk tangan dulu. Sudah bagus ya. Nah, baiknya itu tadi mengenai diskusinya mengenai kelompokkan ya jenis-jenis binatang. Ada yang jenis binatang halal, yang jenis pilihan apa saja tadi? Nah, ada ayam. Ya, ada apa? Sapi, ada kambing, ya. Kemudian apa lagi? Jenis hewan halal yang hidup di air. Ada ikan. Ya, ada cumi-cumi, ada paus. Kemudian bangkai yang halal tadi ada 2. Baik, apa ada yang belum dipahami mengenai materi kita hari ini? Sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Dan jangan lupa dikerjakan uji kompetensinya di halaman 110. Silakan dibuka bukunya. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba. Ya, ada apa? Silakan. Adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut pengakuan agama. Sedangkan jenis-jenis binatang halal adalah semua jenis binatang yang hidup di air, di darat, di air, binatang unggas, binatang ikan, serta belalang.